Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang punya asma ataupun teman-teman yang penderita asma, ya mungkin bingung mau olahraga apa. Olahraga, ya takutnya nanti teman-teman berpikir, nanti kalau saya olahraga dong, nanti asma saya malah kumat ataupun kambuh. Nah, jadi memang benar ya, ada beberapa olahraga yang bisa memicu teman-teman asmanya kambuh. Nah, tetapi jangan teman-teman berpikir semua olahraga itu sama saja. Semua olahraga itu tidak boleh untuk penderita asma. Kalau teman-teman sampai tidak olahraga sama sekali, ya ditakutkan teman-teman ya tubuhnya itu kurang bugar ataupun tidak bugar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rekomendasi olahraga untuk penderita asma. Jadi memang teman-teman harus bijak dalam memilih olahraga. Nah, ada beberapa olahraga yang direkomendasikan bagi penderita asma. Di antaranya yang pertama adalah yoga. Nah, mungkin teman-teman berpikir yoga ini olahraga apa? Kurang populer ya. Olahraga yoga ini padahal direkomendasikan bagi penderita asma. Nah, yoga ini bisa teman-teman lakukan di rumah ya ataupun di kamar, teman-teman sambil melihat video YouTube tentang yoga. Nah, karena yoga ini itu beda-beda ya, beda-beda posisinya, beda-beda posenya, gerakannya itu beda-beda. Nah, ketika teman-teman melakukan gerakan yoga, itu kan teman-teman ya menarik nafas dalam ya kemudian membuangnya. Nah, dengan begini teman-teman bisa meningkatkan kapasitas paru-paru teman-teman. Jadi saat teman-teman menghirup udara ataupun oksigen dengan napas biasa, nah itu banyak ya. Nah, kemudian teman-teman, yoga ini juga bisa menghilangkan stres ataupun meredakan stres ya, karena stres juga pemicu timbulnya asma. Yang kedua, berenang. Nah, mungkin teman-teman ada yang hobi berenang, ada yang suka berenang, ataupun ada yang tidak pernah berenang sama sekali. Nah, berenang ini memang olahraga yang disarankan oleh dokter bagi penderita asma. Nah, kenapa ya? Karena dengan berenang ini akan membuat teman-teman ya lebih rileks. Kemudian teman-teman bisa membantu otot-otot tubuh teman-teman. Kemudian dengan berenang ini bisa meringankan gejala asma. Nah, jadi teman-teman ya coba lakukan berenang ya ketika teman-teman punya asma. Nah, supaya gejala asmanya lebih mereda. Nah, kemudian saya sarankan ketika teman-teman baru belajar ataupun baru memulai olahraga berenang ini, sebaiknya teman-teman harus perlahan-lahan ya, jangan langsung sampai kecapean, jangan sampai teman-teman terforsir seperti itu. Nah, jadi dengan tingkatan yang pelan-pelan dulu. Yang ketiga, jalan kaki. Nah, jalan kaki ini ya bisa menjadi rekomendasi juga bagi teman-teman ya, karena jalan kaki ini bisa teman-teman lakukan di mana saja, kapan saja. Nah, kemudian jalan kaki ini juga tidak terlalu berat. Nah, dengan jalan kaki teman-teman bisa meningkatkan aktivitas fisiknya ya dengan cara yang lebih mudah. Nah, kemudian teman-teman ya dengan jalan kaki teman-teman akan lebih rileks. Kemudian teman-teman bisa meningkatkan kapasitas paru-parunya ya, tentu dengan meningkatkan aktivitas fisiknya daripada teman-teman tidur-tiduran, baring-baring di rumah ya. Nah, dengan jalan kaki ini sangat direkomendasikan. Nah, teman-teman bisa melakukan jalan kaki 3 sampai 5 kali seminggu ya dengan durasi 30 menit. Nah, kemudian teman-teman ya ketika teman-teman jalan kaki misalkan di luar rumah, itu kondisinya tidak memungkinkan, udaranya jelek, ya lebih baik di sekitar rumah ya, ataupun teman-teman bisa jalan kaki di dalam rumah. Yang keempat, lari santai. Nah, jadi teman-teman lari santai ini ya hampir mirip dengan jalan kaki tadi ya. Nah, tetapi lari santai ini memang temponya agak lebih cepat ya, kemudian memang agak butuh tenaga yang lebih dibandingkan dengan jalan kaki tadi. Nah, teman-teman bisa lari santai ataupun jalan cepat ya
Nah, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, teman-teman, lari santai ini bisa membantu menguatkan otot-otot pernapasan, kemudian juga bisa meningkatkan kapasitas paru teman-teman. Ya, ini direkomendasikan untuk penderita asma. Tetapi teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai ya teman-teman mau olahraga lari santai ini malah memicu kekambuhan asma teman-teman, malah memicu asmanya jadi kambuh. Nah, ini teman-teman harus tetap waspada. Kemudian teman-teman, lari santai ini bisa teman-teman lakukan di mana saja, ya, kapan saja. Kemudian dengan teman-teman, ya, olahraga lari santai ini bisa membantu teman-teman menjaga berat badan tetap ideal. Karena ketika teman-teman berat badannya obesitas ataupun berlebih, ya, ini bisa meningkatkan risiko untuk teman-teman terkena serangan asma. Nah, jadi teman-teman, ya, lari ini juga bisa membuat teman-teman lebih ideal. Yang kelima, bersepeda. Nah, teman-teman yang hobi bersepeda ini cocok ya, karena sepeda ini ya tergolong olahraga yang direkomendasikan. Tetapi jangan sampai teman-teman bersepedanya itu terlalu berat ya, intensitasnya tinggi. Misalkan teman-teman sampai mendaki ataupun bersepeda di daerah pegunungan, ya tentu ini tidak direkomendasikan. Ataupun misalkan teman-teman bersepeda di luar rumah ya, itu banyak polusi udara, banyak debu, banyak asap, ya itu memang sebaiknya tidak. Nah, direkomendasikan bersepeda pakai sepeda statis itu yang ada di gym-gym ataupun di tempat kebugaran. Nah, ini kan di dalam ruangan. Nah, ini menghindarkan teman-teman dari polusi udara. Nah, jadi ini akan jauh lebih baik ketika teman-teman bersepeda misalkan di jalan raya ya, udah panas, sudah polusi udara. Nah, nanti malah bisa asmanya jadi kambuh. Kemudian ada tips aman ya sebelum teman-teman berolahraga. Nah, yang pertama teman-teman ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya, supaya bisa mengetahui kondisi teman-teman. Ya, seberapa parah teman-teman asmanya, seberapa sering muncul asmanya. Jadi teman-teman bisa memilih dan merekomendasikan olahraga yang cocok untuk teman-teman. Oh, olahraga ini cocok, olahraga itu cocok. Nah, jadi itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, lakukan pemanasan ya sebelum olahraga itu 15 menit. Nah, jadi supaya semuanya itu tidak kaget, tidak buru-buru. Nah, ketika teman-teman langsung olahraga itu lebih baik pemanasan dulu. Yang ketiga, ketika cuaca dingin teman-teman bisa memakai masker ya, ataupun menutup hidung atau dengan syal, ataupun teman-teman ya tidak olahraga ketika cuaca sedang dingin. Yang keempat, teman-teman harus mengetahui ya pemicu asmanya apa. Jadi teman-teman bisa menghindari ya pemicu asma teman-teman ya, supaya teman-teman tidak kambuh. Yang kelima, teman-teman harus selalu membawa obat-obatan asma teman-teman ya kemana saja. Ya, contohnya inhaler ya untuk berjaga-jaga ya, siapa tahu nanti teman-teman terkena serangan asma. Yang keenam, ya ketika teman-teman olahraga rame-rame sama teman-teman yang lain, itu pastikan ya kalau mereka tahu kalau teman-teman punya asma. Siapa tahu nanti teman-teman ada menunjukkan gejala asmanya kambuh, ya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketujuh, setelah berolahraga teman-teman lakukanlah pendinginan dulu 15 menit ya. Kalau tadi kan pemanasan, ini juga lakukan pendinginan ya supaya baik. Nah, kemudian yang kedelapan, ya ketika teman-teman berolahraga tiba-tiba merasa mulai tidak enak, mulai tidak nyaman ya, ataupun teman-teman merasa asmanya mau kambuh, ya itu segera berhenti. Yang kesembilan, intinya teman-teman selama teman-teman melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, ya pastikan teman-teman nyaman, pastikan teman-teman enak, ya tidak memberikan tekanan berlebih pada paru-paru, ya tidak memberatkan paru-paru. Nah, dengan begitu olahraga teman-teman akan jauh lebih baik. Oke teman-teman, ya itu tadi rekomendasi olahraga untuk penderita asma dan juga tips amannya ya selama teman-teman ingin olahraga. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.